Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang teknik searching pada pertemuan yang ke-12 ini. Nah, pengertian dari teknik searching itu adalah teknik di dalam memilih dan menyeleksi sebuah elemen dari beberapa elemen yang ada. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan data searching ini sendiri, nanti kita pelajari dua hal, yaitu teknik linier atau sequential search. Ya, ini. Nah, kemudian yang kedua adalah teknik straight max-min, ya, untuk mencari nilai maksimal dan minimal. Nah, yang pertama untuk teknik linier atau sequential searching di sini, ya. Ini untuk data yang belum terurut maupun yang sudah terurut. Ini ya. Pencarian yang dimulai dari rekod pertama. Ini rekod pertama, diteruskan ke rekod selanjutnya, yaitu rekod 2, kemudian 3, dan seterusnya, sampai diperoleh isi rekod sama dengan informasi yang akan dicari, yaitu misalnya nilainya X. Maka kalau ketemu, maka sudah berhenti. Sehingga kecepatan waktu pencarian ya, ini tergantung dari jumlah ya, elemen data dan posisi data yang dicari. Nah, ini diberikan kaitannya dengan algoritmanya. Ya, yang pertama di sini tentukan ya I sama dengan 1. Nah, ketika atau jika nilai ya I ya tidak sama dengan X, maka tambahkan I sama dengan I plus 1. Ya. Perulangannya ditambah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ulangi langkah nomor 2 sampai nanti diperoleh, yaitu apa? Nilai I ini sama dengan nilai X yang dicari. Nah, nanti kalau misalnya nilai I ya, itu sampai kepada N sama dengan ini ya, nilai I sama dengan N plus 1, ya, maka cetak pencarian gagal, artinya tidak ditemukan ya, karena sudah melampaui data yang jumlah data yang dicari. Nah, selain itu, kalau misalnya lebih kecil ditemukan itu nilai I sama dengan X, maka pencarian itu berhasil. Nah, berikut diberikan contoh ya, misalnya kita punya data A, ya, ini adalah 10, ya, kemudian 4, 9, 1, 15, 7. Ya. Nah, kita mau cari nilai ya 15, angka 15. Nah, langkahnya sesuai dengan algoritma tadi. Ya, yang pertama ini A1 sama dengan 10, ya, merupakan data pertama. Kemudian kita bandingkan dengan data yang dicari. Ya, ini data pertama, kemudian yang dicari adalah 15. Nah, karena ini tidak sama, maka I-nya bertambah 1 sehingga menjadi A2 dan nilainya adalah 4. Kemudian kita ulangi langkah 2, kita bandingkan apakah data yang berikutnya yaitu 4 tadi itu ini sama dengan 15. Nah, karena tidak sama maka A-nya tambah lagi 3. Datanya adalah 9. Kemudian kita bandingkan lagi ya, data ketiga tadi 9 dengan 15. Oh, ternyata tidak sama. Maka I-nya bertambah lagi menjadi 4, di mana nilainya itu adalah 1. Kemudian kita bandingkan lagi, apakah 1 itu sama dengan 15? Oh, ternyata tidak. Maka bertambah lagi I-nya menjadi A5, di mana nilainya adalah 15. Kemudian kita bandingkan, ternyata apa? 15 adalah sama dengan 15. Nah, karena
diperoleh kondisi di mana nilai AI ya pada A5 ini ternyata sama dengan 15, maka pencarian itu sukses, yaitu ditemukan pada posisi yang ke-5. Gitu ya. Baik, ini kalau misalnya tidak ditemukan ya. Jadi nanti kalau nilai I itu sama dengan N+1, maka pencarian itu tidak ditemukan atau gagal. Dikarenakan jumlah elemen adalah tadi ada N ya. Nah, kalau sudah sampai N+1, artinya apa? Data yang dicari bukan merupakan elemen data dari N. Data yang disajikan tadi ya. Saya kira mudah dipahami ini ya. Nah, ini kita berikan kaitannya dengan code ya, program untuk teknik sekuensial ya. Ini tolong dipelajari sesuai dengan algoritmanya tadi itu. Sudah kita sajikan, kemudian kita sajikan juga datanya untuk seperti contoh tadi itu. Nah, nanti tolong dicoba supaya nanti Anda tahu kaitannya dengan hasilnya apakah sesuai apa tidak. Ya, di mana hasilnya nanti data yang dicari yaitu 15 ini ya ditemukan di posisi 5. Ya. Nah, berikutnya adalah teknik pencarian max-min ya. Yaitu teknik straight max-min. Ini ya. Ini untuk menentukan atau mencari elemen ya, maksimum dan minimum pada himpunan yang berbentuk relinier. Waktu tempuh ya, yang digunakan untuk menyelesaikan pencarian hingga mendapatkan solusi yang optimal ini terbagi menjadi ini ya, 3, yaitu best case ya, kemudian ini yang average rata-rata, dan yang berikutnya ini yang urut menurun ya. Nanti kita pelajari satu persatu. Nah, ini untuk kaitannya dengan algoritma yang sudah kita wujudkan dalam bentuk program Python ya. Ini merupakan fungsi ya atau prosedur. Ya, prosedur di dalam menentukan nilai maksimal atau minimal. Ya, maka nanti kalau ini dijalankan ya, kalau tidak ada error, tidak ada bug, maka nanti ini tidak mengeluarkan apapun karena ini merupakan suatu prosedur ya atau fungsi yang nanti digunakan untuk program induknya, intinya ya. Kalau nanti kita berikan ini datanya, kita panggil, maka nanti akan memunculkan kaitannya dengan apakah prosedur ini sudah betul atau belum ya. Nanti tolong dipelajari. Nah, teknik yang pertama itu adalah apa? Best case gitu. Best case ini ya. Nah, keadaan yang tercapai jika elemen pada himpunan A ini disusun secara apa? Increasing atau naik ya. Jadi datanya sudah urut naik ya, dari kecil ke besar. Nah, tentunya dengan perbandingan waktu nanti adalah N-1 kali satuan operasi. Jadi tidak sampai jumlah datanya N ya, N-1. Nah, kondisi pencarian yang tercepat ini yang terbaik ya, karena sudah urut dari kecil ke besar. Contohnya ini ya. Terdapat himpunan A yang berisi 4 buah bilangan telah disusun secara increasing, yaitu apa? Ini. Ya. 2, 4, 5, 10. Tentukan atau cari bilangan max atau min secara base case ya, serta jumlah operasi perbandingan yang dilakukan. Nah, penyelesaian ya untuk masalah tersebut dapat digunakan prosedur ya straight max min ya yang sudah kita berikan tadi ya, makanya dicoba yang menghasilkan bilangan
minimalnya 2 ya, dan maksimalnya adalah 10. Sedangkan operasionalnya, yaitu perbandingan data mencari bilangan max min dari himpunan tersebut, ini adalah N-1 karena tadi jumlah datanya 4, ya, maka di sini untuk operasinya adalah 3, ya, 4 min 1 kali operasi perbandingan. Nah, ini contoh konkretnya, ya. Misalnya kita berikan A di sini, ya tadi 2, 4, 5, 10, ya, ini. Nah, kemudian operasi perbandingan adalah 3. Nah, dari algoritma tadi, ya, kita bisa berikan bahwa apa? Nilai maksimal dan minimal itu adalah 2, merupakan data yang pertama. Kemudian kita lakukan perulangan sebanyak 3 kali di sini karena jumlahnya 4, ya. Nah, kemudian kita lakukan di sini kaitannya dengan perulangan itu, ya. Jika pada saat kita masuk ke I sama dengan 1, nih, ya. Apakah 4, ya. 4 ini lebih besar dari 2. Ya. Maka max sama dengan 4. Ya, kalau ini kondisinya betul, maka diambil di sini max sama dengan 4. Ya, ini. Dan kembali ke for lagi. Kemudian saat I sama dengan 2, apakah 5 lebih besar dari 4? Ya. Nah, kalau benar, maka max sama dengan 5 di sini. Dan kembali ke for lagi. Kemudian saat I sama dengan 3, apakah 10 lebih besar dari 5? Dari max tadi. Maka kalau ini betul, ya, kondisinya betul, karena sudah huruf tadi itu, maka max sama dengan 10. Ya, dengan demikian, ya, karena tadi nilai minimal pertama adalah 2, ya, kemudian diproses ternyata maksimal berubah jadi 10 di sini. Sehingga hasilnya adalah minimal sama dengan 2, kemudian maksimal sama dengan 10. Mudah dipahami ya. Nah, ini untuk kaitannya dengan pemanfaatan daripada prosedur dari thread max min yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Jadi kita tinggal menambah kaitannya dengan datanya di sini, mencantumkan datanya, kemudian kita aktifkan, kita panggil, ya, prosedur atau definisi atau fungsi daripada state max min ini. Kita tinggal masukkan, ya, kemudian ini A-nya masuk di sini 2, 4, 5, 10, kemudian di sini datanya ada 4. Sehingga hasilnya ini, ya, sama prosesnya yang secara logika sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Ini yang berikutnya adalah teknik worst case, ya. Nah, ini terjadi jika elemen, ya, himpunan disusun secara decreasing, jadi menurun, ya, kebalikan dari yang best case tadi. Dengan operasi perbandingan sebanyak ini, ya, 2 kali N-1 kali suatu operasi. Nah, kondisi pencarian ini terlama atau terburuk, ya, terjelek, worst itu kan. Nah, ini contohnya ini, mencari elemen max min, ya, dan jumlah operasi. Perbandingan yang dilakukan terhadap himpunan A yang disusun secara apa? Decreasing, menurun, ya. Jadi di sini 80, kemudian 21, ini 6, kemudian min 10. Jadi ini sudah urut menurun, ya. Nah, penyelesaiannya, ya, bisa kita gunakan untuk tadi itu, proses untuk prosedur dari thread max min tadi itu, ya, kita peroleh bahwa nanti adalah maxnya adalah 80, kemudian minnya adalah min 10. Operasi perbandingan, ya, adalah apa? 2 kali 4 dikurangi 1, ya. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 kali. Satuan operasi. Nah, ini contohnya. Jadi kita misalnya tadi punya data ini, ya, 80, ya, 21, 6, dan min 10. Operasi tadi ini 6 kali, kemudian kita lakukan di sini untuk max min. Data pertama adalah 80 di sini, ya. Kemudian perulangan dilakukan, ya, dari I sampai dengan 3. Ya. Ya, saat I sama dengan 1, ya, apakah 21 ini lebih besar dari 80? Ya.
Ini kan salah ya. Karena salah, S apakah 21 lebih kecil dari 80, maka min sama dengan 21. Kemudian saat ini, I sama dengan 2, apakah 6 lebih besar dari 80? Maka, ya, karena ini salah, ya, S apakah 6 lebih kecil dari 21? Maka di sini, karena ini kondisinya betul, min berapa? Sama dengan 6. Kemudian saat I sama dengan 3, apakah min 10 ya, itu lebih besar dari 80? Maka ya, karena ini kondisinya salah, else ya, yaitu min 10 lebih besar, apakah dites lagi di sini, min 10 apakah lebih kecil dari 6? Maka kan ini kondisinya betul ya, maka diperoleh di sini min ini adalah min 10. Ya, dengan demikian ya, untuk kaitannya dengan max awal tadi itu ada 80 ya, kemudian diperoleh prosesnya ini ternyata tidak berubah, maxnya yang berubah adalah minnya yang semula itu 80 sekarang menjadi min 10 ini, sehingga diperoleh untuk kaitannya dengan hasilnya itu adalah minnya adalah min 10, kemudian maksimalnya adalah 80. Ini programnya sama ya. Untuk kaitannya dengan prosedur straight max minnya bisa kita gunakan. Ini urutnya tidak urutannya tidak naik tapi turun ya. Hasilnya ini. Nah, ini untuk yang berikutnya adalah yang average case ya. Nah, jika pencarian elemen max min dilakukan pada elemen dalam himpunan yang tersusun secara acak. Ya. Acak, jadi tidak urut. Nah, jumlah operasi perbandingan yang dilakukan adalah rata-rata waktu tempuh ya dari best case dan worst case. Ya. Sehingga kalau kita hitung ya, kita rata-rata, sehingga kita peroleh di sini adalah apa? 3/2N dikurangi dengan 3/2. Ya, kondisi pencarian rata-rata. Misalnya kita punya di sini ya, pada himpunan A yang berisi ini ya, 5 min 4 9 7, ini kan tidak urut ya, acak. Dilakukan pencarian elemen max dan min ya, dengan menggunakan proses tadi itu ya, sen max min. Nah, berapa lama max min yang didapatkan dan jumlah operasi perbandingan yang dilakukan. Nah, penyelesaiannya ya, maka kita peroleh di sini untuk maxnya 9, kemudian minnya adalah min 4. Kemudian perulangannya atau operasinya, perbandingannya adalah 4,5 kali satuan operasi. Ya, konsepnya sama ya. Jadi ini contoh konkretnya ya. Di datanya ini yang tadi itu, kemudian ini kita peroleh satuan operasinya ya. Seperti biasanya kita masukkan di sini untuk nilai awalnya max min sama data pertama, kemudian berulang kita lakukan ya. Konsepnya sama ya. Konsepnya sama sehingga diperoleh ya, minnya adalah min 4 ya, kemudian maksimalnya adalah 9 ya. Silahkan nanti diperdalam ya. Nah, ini programnya sama ya, menggunakan prosedur straight max min tadi itu ya, cuman di sini datanya apa? Datanya acak. Sehingga kita peroleh hasilnya sama ya. Perbedaannya cuman di satuan operasinya. Baik, itu materi yang kita diskusikan bersama, kita pelajari bersama. Maka seperti biasanya nanti ada beberapa latihan soal kaitannya dengan pemahaman secara teori ya dari materi yang sudah diberikan. Nah, silakan nanti dikerjakan dari form yang sudah kita berikan di sini ya. Nah, kemudian seperti biasanya nanti ada tugas ya, pada pertemuan yang 12 ini. Walaupun tadi program sudah kita berikan, tolong nanti dikerjakan juga ya, untuk diimplementasikan di
masing-masing laptop ataupun komputer mahasiswa, ya, kemudian ditambahkan kaitannya dengan flowchart-nya, ya. Ini. Jadi flowchart dan programnya sudah ada, tinggal diimplementasikan, ya. Nah, kemudian seperti biasanya jawaban nanti bisa kirim ke MyBase dan link yang saya sediakan, ya. Baik, saya kira demikian untuk materi pertemuan yang ke-12 tentang teknik searching, ya. Silakan dipelajari, silakan dipahami, kemudian kerjakan soal, latihan, kemudian kerjakan tugas dengan baik, ya, secepat-cepatnya gitu ya, semakin cepat semakin baik. Saya kira cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.